Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lepas dulu ya biar volume suara saya terdengar aslinya. Kopi hukum kali ini kita membahas tentang pasal penghinaan, khususnya apa yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik yang di pasal 27 ayat 3 maupun di pasal 28 ayat 2 yang telah menjerat begitu banyak orang. Nah, ada satu peristiwa menarik, khususnya adalah pernyataan dari Kapolri Listio Sigit Prabowo, di mana dia mengatakan bahwa pelapor Undang-Undang ITE harusnya orang yang bersangkutan. Nah, saya tepat sebagai ahli pidana saya mengatakan memang pada prinsipnya pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sesungguhnya jenisnya adalah penghinaan yang menginduk pada pasal KUHP, khususnya pasal 310, 311, 315, 317, dan 319. Jadi dari fakta ini tidak bisa orang melaporkan dia tidak merasa dirugikan, Kak. Apa sih yang dimaksudkan delik aduan? Delik aduan itu hanya bisa dituntut oleh negara kalau orang yang berhubungan langsung atau yang diakibatkan langsung dari pernyataan atau peristiwa pidana tersebut merasa dirugikan. Jadi kalau yang dituduh itu misalkan menuduh seorang presiden, maka bukan wakilnya yang melapor, bukan kuasa hukumnya, tapi presiden sendiri. Begitu juga kalau itu ditujukan kepada tokoh X, maka tokoh X itu sendiri yang membuat laporan atau pengaduan pidana, dan Pak SBY memberi contoh yang bagus pada saat itu, ya. Dia datang sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE ini kan sudah 2 kali revisi. Yang pertama 11 2008, kemudian direvisi dengan 19 2016. Maka saya berkeinginan apa yang disampaikan oleh Kapolri, pertama adalah semua tahanan itu dilepaskan dulu, ya, karena memang sudah salah, hukum acaranya salah. Bagaimana mungkin perbuatan pidana, tanggung jawab pidana bisa dialihkan kepada orang lain yang tidak berhubungan sama sekali. Jadi sangat disayangkan, walaupun itu sudah terlambat, sampai ada orang dilaporkan karena Undang-Undang ITE meninggal dunia, ya. Itu Ustadz Mahir. Kita semua turut berdosa. Oleh karena itu, supaya kita tidak berdosa, pertama itu delik aduan, harus orang yang merasa dirugikan langsung yang melapor. Yang kedua, perkara-perkara sekarang yang berurusan dengan ITE, khususnya pasal 28 dan pasal 27, itu harus dilepaskan semua dari tahanan. Karena kalau tidak, nggak ada artinya pernyataan itu, ya. Jadi sekali lagi, yang namanya delik aduan, tanggung jawab dan kewajiban pidana itu tidak bisa dialihkan. Karena itu sifat dari pasal-pasal penghinaan adalah delik aduan, maka kalau itu diwakilkan, maka laporannya itu tidak akan bisa jalan. Sehingga sekali lagi, supaya pernyataan itu bermakna, ya saya minta itu semua tahanan dilepaskan, termasuk Gus Nur dan mungkin ustadz-ustadz yang lain, atau ibu guru yang lain, atau dokter yang dulu dituduh melakukan ujaran kebencian dan seterusnya, ya, termasuk teman-teman dari kami, mungkin Sahganda dan kawan-kawan, itu harus dilepaskan. Demikian ngopi hukum kali ini, dan tetap disampaikan dalam sehat dan santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.